Halo, selamat sore sahabat Walhi Kalimantan Tengah. Kembali bersama saya Ayu Kusuma Pertiwi dalam Jumat Live. Jadi setiap Jumat sebisa mungkin sih kita akan lakukan diskusi film. Dan kali ini kita datang lagi setelah kemarin 1 minggu kemarin kita sempat break. Tapi kita tetap kasih kalian rekomendasi film ya. Gimana? Apakah kalian suka dengan film kemarin? Itu film What Estate. Rekomendasi dari kita. Oke, sekarang kita akan panggil Kak Alin. Yeay. Halo Mpok. Halo, sorry telat. Aku tadi manggilnya Kak dan sekarang manggilnya Mpok. Jadi yang bener Kak atau Mpok? Bebas. Bebas ya. Karena Mm-mm. ini Jumat Jumat live jadi kita manggilnya Kak aja. Ya, 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 baiklah. Biar cute gitu loh. Apa kabar? Baik, baik, alhamdulillah. Ini sepertinya sedang di kamarnya Jingga ya. Pink ya. Iya, pink. Lucu banget. Nah, sahabat Walhi, kali ini kita diskusi filmnya itu bareng Kak Alin dari Walhi Nasional. Kali ini adalah, oh nanti perkenalan deh. Jadi kali ini kita akan membicarakan satu rekomendasi film dari Kak Alin, yaitu Fern Gully. Nah, sebelumnya kita kenalan dulu berarti sama Kak Alin. Bisa kenalan Kak. Kenalan ya langsung. Iya, perkenalan. Sama sharing-sharing apa akun Instagramnya gitu. Iya, iya. Ya, sama sore teman-teman. Nama saya Khalisa Khalid, tapi saya biasa dipanggil Alin. Ada yang panggil kakak, tapi karena apa namanya anak Betawi, jadi banyak yang manggilnya empok. Jadi bebas aja mau manggil kakak atau empok. Nah, saya sehari-hari di Eksekutif Nasional Wali sebagai koordinator des politik. IG saya pemain baru di IG ya. Newbie di IG gitu. Jadi lagi ngumpulin follower Followers. dan ya kadang-kadang masih gaptek juga dengan dunia IG gitu. Eh, apa sih IG-nya kok saya lupa ya, kakak underscore Alin ya, silakan kalau yang mau follow yang belum follow cia sekalian promosi. Itu ya, ya itu aja sih apa namanya kenalan singkat tentang saya, kakak Alin. Makasih Kak Alin. Jadi yang belum follow silahkan di follow. Kak Alin ini rajin kok, tapi posting biasanya kayak resep-resep gitu. Ah, Terus benar-benar. terus suka ngupload juga kan. Jadi ada foto-fotonya itu di mana-mana. Jadi silahkan follow. Setelah follow Walhi Kalteng ya, sahabat Walhi. Ya, Nah, jangan lupa. jangan lupa supaya lebih dekat apa ya kita korek satu rahasia dari Kak Alin. Apa ya? Zodiaknya apa Kak? Zodiak ya. Zodiaknya apa sih? Udah lama nggak mikirin zodiak. Zodiak Virgo. Virgo Oh tuh Virgo. eh, Biasanya romantis sih kalau anak orang Virgo. Virgo. Mari, mari, mari anak Virgo gabung di sini. Sahabat yang ikut join bisa chat juga, bisa komen kalian zodiaknya apa. Kalian Virgo, orangnya romantis kalau Virgo. Minta rokok Oke, makan gratis. oke. Nah hari ini tuh diskusinya karena hari Jumat, jadi kita diskusinya diskusi film. Film yang direkomendasikan sama Kak Alin ini adalah Fern Gully. Bacanya Fern Gully, Fern Gully sih Kak. Gully kali ya. Nggak tahu persis Fern, bacanya. Fern Gully, Karena yang The nyangkut Last justru The Network. Last Forest ya. Oh iya, itu nama tempat mereka ya, nama kayak Mm-mm. desanya gitu, Fern Gully. Mm-mm. Nah ini tuh aku cek, tuh lama banget, old school banget ternyata filmnya masih 1992, sahabat 92, Wahid. iya benar.
durasinya cukup pendek sih, 1 jam 16 menit, dan ternyata salah satu pengisi suaranya adalah, karena ini film animasi, jadi pengisi suaranya adalah Robin Williams. Keren banget. Jadi untuk sahabat Walhi yang belum pernah nonton film ini kayak aku sebelumnya, wajib nonton film ini karena ini keren banget, dan kita akan gali lebih dalam kenapa ini keren banget dari Kalin yang rekomendasiin film ini. Nah, kenapa sih Kalin rekomendasikan film ini, Kak? Apa yang keren dari film? Mungkin sinopsis dulu ya, sinopsis film. Ini sebenarnya kalau mau jujur ya teman-teman, ini sebenarnya saya juga ditanya film apa sih, film lingkungan apa sih yang bagus gitu. Terus saya kasih beberapa rekomendasi, ya kayaknya teman-teman juga udah tahu, dan nggak tahu apakah beberapa rekomendasi film termasuk film yang saya bantu bikin ya, kayak bantu produserin film Ecosite gitu ya, itu film advokasi banget gitu ya kan. Nah terus saya kemudian kepikir ada film bagus, film animasi gitu, yang itu film lama memang tahun 92. Ya apa sih, saya agak lupa waktu itu, waktu Ayu tanya ya judulnya, tapi saya ingatnya The Last Forest-nya gitu. Nah langsung ya cari-cari lagi kan, karena itu lama banget. Jadi itulah kemudian beberapa ya, sebenarnya kan beberapa judul aku kasih rekom ke Ayu gitu. Nah sebenarnya ya film animasi ya gini, film animasi saya kan ibu ya, ibu yang lagi juga kasih edukasi untuk anak. Kira-kira film lingkungan yang menarik gitu, yang sebenarnya ada muatan advokasinya kan, ada campaignnya, tapi apa namanya, nggak advokasi banget berat gitu, yang terlalu berat buat anak-anak. Meskipun nggak boleh underestimate juga sama anak-anak. Anak-anak sekarang kan juga sangat kritis ya, dan ngerti gitu dengan berbagai persoalan lingkungan, bahkan persoalan politik juga anak-anak sekarang udah aware. Nah, ya kalau film ya film animasi ya sebenarnya ya cerita tentang apa namanya, hutan dan peri hutan. Ya ada peri hutan si Clarista Krista. kan, Krista ya, Krista. kan saya malah lupa karena sebelum apa live saya apa namanya, lupa lagi. Nah ya cerita soal peri yang tinggal di hutan gitu ya, dan kemudian bertemu dengan apa namanya, Jack ya, ada Iya. figur namanya Jack gitu ya, yang Jack itu apa namanya, nebang kayu, tapi kayaknya Jack itu kerja di perusahaan kayu ya. Dan kemudian ya selain Jack ada di belakangnya lagi gitu tokoh ininya, antagonisnya gitu. Nah ya jadi sebenarnya cerita soal hutan gitu, tapi sebenarnya ini film yang diadopsi dari buku gitu. Filmnya sederhana tapi menceritakan kehidupan di hutan. Nah, saya suka gitu ya, karena selain film ini sederhana gitu, film animasi lucu gitu, menarik, dan saya kan gini ya, mau ngenalin hutan nih ke anak gitu, mau ngenalin apa namanya, ngenalin hewan ya, kalau kebetulan gitu, karena apanya, kalau aku ngenalin tentang hewan ke kebun binatang itu nggak dibolehin sama bokapnya. Karena sebenarnya kebun binatang itu bukan tempat yang baik untuk mengenalkan tentang hewan ke anak-anak gitu ya. Tapi juga mau ngajak ke tempat yang lebih ke hutan gitu, itu juga perlu waktu dia siap gitu. Nah sebenarnya juga bisa mengenalkan anak dengan hutan. Di film ini kan menggambar ceritanya sendiri gitu ya, itu juga menggambarkan bagaimana sebenarnya keadaan hutan gitu ya, kehidupan di hutan gitu. Jadi hutan yang beragam gitu, ada sungainya ya, jadi ada sungainya itu nampak di situ, selain pohon ya, selain ada perinya gitu.
terus ada pohon besarnya, ada apa ya, kayak mistis-mistisnya gitu. Apa sih disebutnya Iya. kayak gitu, dan sebenarnya di kita juga gitu gitu, di hutan di kita tuh juga begitu. Nah, itu yang apa namanya, jadi saya pikir itu satu media belajar yang film ya, film sebagai film itu menjadi media belajar untuk mengenalkan tentang kehidupan hutan kepada anak-anak gitu. Tapi saya sih bukan cuma untuk anak-anak ya, karena animasi mungkin lebih enak untuk dilihat, apa, untuk edukasi ke anak-anak gitu. Itu kalau sinopsisnya ya kurang lebih cerita soal kehidupan hutan gitu ya, apa namanya, dan tantangannya ya, tantangannya gitu. eh gitu, ada Jack, ada siapa tadi, Krista ya, dan Krista. teman-temannya. Ada sosok jahatnya apa sih, saya lupa Access. namanya. Excess, benar gitu. Tapi Dia ya nonton itu. soalnya. Ah, ah. Saya belum nonton lagi ya, karena habis itu apa namanya, setelah kasih rekomendasi ke Ayu, kirain cuma dia nanya aja film yang bagus, ternyata ngundang diskusi. Ternyata ditodong. Ternyata ditodong ya, kebiasaan ya. Iya, jadi ternyata sahabat Wahyu, kalian ini banyak rekomendasi film. Aku juga surprise, oh banyak banget. Sampai ada nih yang uh, Janang nanya nih, boleh rekom film apa aja Ompo tentang persoalan lingkungan katanya. Hmm, Nah, hmm. ini kita udah tahu sekarang kalau kalian ini ada ternyata diam-diam punya banyak rekomendasi film. Jadi yang penasaran pengen nanya-nanya film tentang lingkungan bisa langsung nanya ke Kalin. Nanti kita akan mungkin nanti kalian akan jawab pertanyaannya Janang beberapa film yang bisa ditonton gitu yang berhubungan sama lingkungan. Nah, tapi saat ini kita akan ngebahas tentang Fern Gully ini dulu. Jadi emang keren banget sih filmnya dan dengan durasi yang singkat ya nggak terlalu membosankan kan. Jadi untuk anak-anak kadang-kadang kan kalau terlalu panjang tuh bosan anak-anak. Nah ini tuh dia pendek tapi pesannya nyampe Benar gitu dan dengan cara yang lucu, ada peri-perinya. ya. Jadi bagi sahabat Walhi yang mungkin udah punya Ya, anak atau punya ya, ada adik, saudara itu karakter ajak nonton. peri-perinya. Iya, perinya lucu-lucu dan dia memperlihatkan sih karena judulnya kan The Last Rainforest. Jadi Fern kali ini diberatkan kayak rimba terakhir gitu. Rimba Ya, ada terakhir dramanya juga ya, kayak di romanya Kalimantan Tengah. juga. Hmm, maaf ya, tidak kurang peka kalau terkait roman-roman. Tapi itu ceritanya bagus banget karena Ya, mereka benar. teman-teman yang menjaga Fern Gully ini tetap asri dan lestari itu mulai terusik dengan lepasnya si sosok jahat Hexes itu yang mau dia menghancurkan, jadi menyebabkan polusi dan menghancurkan lingkungan. Meskipun digambarkannya ya sosok itu dilepas oleh manusia ketika manusia menebang pohon di hutan dan itu menyebabkan si Ada. sosok jahat ini muncul gitu. Nah itu korelasinya kak ke kehidupan kita gitu. Itu sebenarnya kayak ini enggak sih satire ya kayak gitu ya kayak Hexas itu sebenarnya itu mau ngomongin benar. keadaan kita gimana Mpok sekarang. Balik lagi kalau ngomong Mpok. Nah, Kak, kok suaranya ini ya hilang, Kak Alin? Ya, Ke-mute ya? dan juga Oh iya. polusinya ya. Heeh, heeh. Heeh, heeh. Kekik.
Oke, sambil kita manggil kalian untuk kembali lagi. Jadi Sahabat Walhi itu filmnya sangat menarik dan relate banget dengan situasi kita saat ini di tengah krisis iklim dan krisis perubahan iklim dan climate change ya, perubahan iklim. Kelempar lagi dong. Selalu ada dramanya nih kalau live. Oke, kita panggil lagi kaliannya. Jadi filmnya kayak berasa relate gitu. Ada polusi, ada kerusakan hutan, dan semuanya penyebab awalnya adalah ya manusia itu sendiri. Jadi kayak seolah-olah mau mengatakan, oke, kalian udah hadir lagi. Selalu ada drama di tengah-tengah live. Iya. Nah, kalian, aku sebenarnya penasaran sih gimana kalian melihat. Kedengeran ya, udah kedengeran suaranya. Kayak kalian ngelihat film itu sebenarnya merepresentasikan situasi kita saat ini loh, di situasi yang perubahan iklim, kerusakan lingkungan yang masif gitu. Ya, kedengaran ya? Justru nggak ada. Oh gitu. Gimana? Belum? Bentar, aku type aja kali ya. Aku type di WhatsApp mungkin. Halo, kalian aku ada ngechat di WA, bisa nggak? Nggak kedengaran. Halo? Halo? Udah? Halo? Udah? Oh, oke. Iya, memang dramanya kayak gitu. Oke. Iya kalian, sebenarnya aku penasaran sih. Gimana sih film ini sebenarnya merepresentasikan apa yang kita hadapi hari ini. Ada perubahan iklim, kerusakan lingkungan yang begitu masif gitu, Kak. Nah, sebenarnya kan aku juga kasih rekomendasi film ini, yaitu tadi yang aku ingat ya, bahwa ini bicara soal juga cerita soal the last rainforest gitu, dan kemudian juga ini relate sama kampanyenya Walhi terkait dengan kampanye rimba terakhir ya. Nah, kemudian juga karena yang minta adalah teman-teman Kalimantan Tengah yang punya tantangan yang sama gitu. Ya kita tahu sebenarnya tantangan Indonesia hari ini adalah kita berjibaku ya, harus ekstra berlari sebenarnya untuk menyelamatkan rimba terakhir kita gitu, karena nggak apa-apa. Jadi background music. Jadi background. Jadi ya tantangan kita ya, bagaimana menyelamatkan rimba terakhir di Indonesia, terutama di Kalimantan Tengah gitu, di Kalimantan Tengah yang kita tahu itu adalah gini, rimba terakhir itu sangat penting untuk kita perjuangkan bareng-bareng gitu ya, karena apalagi di pandemi ini gitu ya, ini sebenarnya kita jadi berefleksi. Pandemi ini kan benar-benar luar
penyintas COVID gitu. Apa namanya? Tapi di sisi yang lain harusnya pandemi jadi satu momen untuk merefleksi ya betapa pentingnya sumber oksigen gitu. Sumber oksigen yang alami. Sumber oksigen yang alami dari mana sumbernya? Dia ada di hutan gitu, salah satunya yang menjadi sumber udara bersih gitu ya. Sumber apa namanya tadi sebenarnya cerita soal hutan yang di sana juga ada cerita-cerita soal polusi ketika hutan ditebang gitu ya. Nah, tapi kita tahu gitu loh, meskipun sudah pandemi dan kita sudah juga apa namanya mengalami situasi yang berat gitu ya, untuk bisa mendapatkan udara yang bersih atau sumber oksigen, tapi apa namanya kita tahu upaya penghancuran hutan gitu ya, itu terus terus terjadi gitu, nggak berhenti gitu. Nah ini yang harus sama-sama kita apa namanya kita suarakan ya, karena jelas rainforest atau kita rimba terakhir itu punya arti penting bukan hanya buat di masyarakat yang di sekitar wilayah tersebut, tapi juga buat kita yang hidup di kota yang mungkin seperti berjalan dengan hutan kayak nggak ada pengaruhnya gitu, padahal itu punya pengaruh yang signifikan gitu. Nah, itu yang kemudian aku pikir film ini relate dengan kampanye kawan-kawan Walhi apa namanya untuk menyuarakan rimba terakhir. Rimba terakhir Kalimantan Tengah kan ada Kinipan ya, salah satunya, dan kita tahu Kinipan juga masih terus harus apa namanya ekstra bekerja keras untuk bisa mendapatkan pengakuan dari negara gitu ya. Nah itu yang lain juga ya itu ya, saya mengajak sebenarnya kawan-kawan yang belum, mungkin ada yang belum pernah ke hutan gitu ya, itu untuk bisa sedikit berkenalan dengan hutan dari film itu. Mungkin nggak persis sama tapi kurang lebihnya seperti itu. Jadi hutan itu bukan cuma pohon, ini hati-hati ya karena sawit juga ngeklaimnya hutan ya, jadi yang hijau-hijau itu belum tentu hutan ya teman-teman. Jadi apa namanya hutan itu kehidupan gitu. Pohonnya aja bukan hanya tegakan kayu, pohonnya itu ada sumber udara bersih ya, oksigen alami gitu, itu baru dari pohonnya. Belum juga di pohon itu apa namanya juga apa namanya ada bisa jadi obat ya gitu ya. Nah itu yang makanya kita sebut juga ada sumber obat ya, apotek ya, apotek hidupnya masyarakat adat gitu. Kemudian juga ada sumber pangannya ya, juga ada airnya, ada sungainya gitu. Nah sungai itu misalnya, kalau saya belum ke Kinipan ya, tapi kalau misalnya saya ke salah satu rimba terakhirnya Kalimantan Barat, itu ada satu sungai yang bagus banget dan itu adalah sumber energi buat masyarakat adat di sana yang sampai sekarang mereka belum apa namanya, negara tidak menyiapkan akses untuk energi, tapi masyarakat adat sudah secara mandiri gitu ya dari apa yang ada di hutan gitu. Jadi hutan itu bukan monokultur gitu. Hutan itu beragam ya. Kalau kita bicara soal filosofi alam ya itu ada di hutan, dan sekarang tantangannya yaitu tadi penghancurannya terus terjadi. Kalimantan di awal-awal itu dengan logging ya tantangannya di awal-awal mungkin sekitar 78 tahun 80-an, terus kemudian bergeser ke sawit dan tambang gitu. Nah ini yang sebenarnya saya sih berharap misalnya dengan menonton film itu kita setidaknya sudah berkenalan dengan hutan dan arti penting hutan bagi kehidupan ya, bukan hanya bagi lingkungan tapi bagi, kalau kita menyelamatkan rimba terakhir kita atau rainforest gitu, hutan hujan, itu sebenarnya artinya menyelamatkan kehidupan. Iya benar, relate banget sih Mbok. Lagi kan Kak, kalau di Wali Kalimantan Tengah karena kita ngomongin rimba terakhir dan itu Fern Galinya kita
gitu. Jadi kalau uh, hutan Laman Kinipan itu Fern Galinya kawan-kawan kita di Kinipan. Kalimantan Tengah. Dan tadi kalian juga menghubungkan ke pandemi. Kita harusnya di masa pandemi sadar betapa pentingnya gitu oksigen. Tapi selain itu juga pangan perlu, belum lagi terkait ini Kak, zoonosis, penyakit yang apa dia diakibatkan karena ada perubahan lingkungan itu. Seperti COVID-19 sendiri kan. COVID, ya benar. Jadi sebenarnya banyak banget dampak kerugian dari perubahan yang terjadi di lingkungan yang juga digambarkan di dalam Fern Gully itu. Meskipun gambarannya kayak mistis gitu ya, karena ada si Hexes. Tapi kan gini ya dulu, kayak kalau cerita-cerita sebenarnya kalau aku menghubungkannya dengan film Fern Gully ini soal tadi ya apa namanya ada aura-aura mistisnya sebenarnya juga kayak misalnya gini ya di masyarakat adat itu kan ada yang namanya hutan larangan. Iya benar-benar. Terus nggak boleh ini nggak boleh itu. Nah sebenarnya mungkin itu nggak sih? Iya kan, kayak nggak boleh ini nggak boleh itu gitu kan. Nggak boleh ini nggak boleh itu sebenarnya adalah cara kearifan pendahulu kita masyarakat adat gitu gimana bisa melindungi hutan yang benar-benar dia kan sebenarnya biasanya hutan larangan itu yang punya apa namanya wilayahnya itu adalah wilayah yang benar-benar diproteksi dan sebenarnya punya fungsi yang esensial gitu. Nah, jadi mikirnya jangan-jangan ini yang kalau di sini tuh disebutnya hutan larangan gitu. Yang kan pasti tuh kalau dicerita di anak-anak pasti nggak boleh ini nanti akan ke ya apa namanya nggak boleh nebang pohon nanti jadi gimana gitu ya yang kayak ditakutin gitu. Tapi sebenarnya itu cara ya mungkin orang tua itu memproteksi agar wilayah atau yang punya apa namanya esensi gitu fungsi esensial di situ nggak dirusak gitu makanya ada hutan larangan kan iya benar karena di Kalimantan tuh juga ada kayak gitu Kak dan itu kalau kita perhatikan memang yang area punya fungsi sangat penting makanya nggak boleh sama sekali kita ekologisnya yang benar fungsi ekologis yang tinggi ya makanya nah itu yang aku bayanginnya ya itunya ya apa mistisnya juga mungkin ya di sebenarnya itu adalah hutan larangan di kita gitu yang kalau diganggu dia akan kan kalau kita diceritanya kayak gitu ya nanti makhluk akan marah gitu tapi sebenarnya itu adalah cara untuk kita nggak merusak atau masuk ke hutan larangan itu benar-benar relate banget sebenarnya jadinya tapi representasinya berbeda karena apa dia diterjemahkan di dalam film Fern Gully itu dia sebagai ya ada Fern Gully ada Hexes tapi kalau kita perhatikan memang yang masalahnya adalah si manusia sendiri gitu yang dia merusak lingkungan kemudian sampai si roh jahat ini bangkit kembali gitu Kak. Atau mungkin kalau sekarang roh jahatnya itu berubah bentuk seperti menjadi omnibus itu Iya dan itu maksudnya kayak bahkan di tengah pandemi yang seharusnya kita kata Kak Alien tadi kayak sadar kita justru harus lebih gigih lagi melindungi dan melestarikan lingkungan justru upaya-upaya untuk menghancurkan bukan hanya aktivitasnya ya aktivitas operasional yang terus berjalan tapi juga kebijakan-kebijakan di pemerintahnya itu nggak ikut berhenti juga malah mendorong ke semakin longgarnya gitu jaminan perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup di Indonesia.
Ya, itu mungkin ya kalau kita apa namanya, itu kan Hekses itu diimajinasikan sebagai roh jahat gitu. Nah sebenarnya itu bisa berubah bentuknya gitu ya. Berubah bentuknya ya bisa bentuknya itu sebenarnya adalah kebijakan negara kalau hari ini ya, konteks apa namanya, konteks modernnya, atau konteks kekiniannya, nah, begitu. Dari film itu. Dan ya soal memang apa namanya, ini kan juga pandangan antroposentris ya, yang menempatkan manusia itu lebih ya, di atas dari makhluk hidup yang lain gitu. Nah ini juga apa namanya, sebenarnya kita diingatkan juga sama film Sengkeli itu ya, bahwa sebenarnya kita adalah bagian yang tidak terpisahkan dari makhluk hidup itu. Bahkan kalau misalnya ya hancur gitu ya, rusak ya, sebenarnya akan berdampak pada kita ya. Sebenarnya pandemi COVID-19 itu jadi pesan ya, jadi alarm buat kita. Juga apa namanya, krisis iklim ya. Krisis iklim itu juga jadi alarm, jadi penanda buat kita bahwa ada yang salah dari cara pandang manusia ya, dalam melihat alam gitu. Dan kemudian secara struktural apa namanya ya, paradigma ekonomi gitu ya, itu juga yang melihat apa namanya, hutan ya, salah satunya itu sebagai komoditas. Iya. Makanya terus dieksploitasi ya, dari waktu ke waktu cuma berubah aja tuh ininya, apa namanya, komoditasnya ya. Dulu kayu bergeser ke tambang, bergeser ke sawit ya. Nah itu yang terjadi di apa namanya, Kayaknya memang delay Kalin. Jadi setelah apa Kalin udah berhenti ngomong, aku masih ngedengerin loh. ancamannya Jadi aku masih denger terakhir di ini. Nusantara itu yaitu tadi. Iya benar. Dan mirisnya adalah Kalin bahwa ini filmnya kan 1992 dan kita udah di 2021, tapi dia masih sangat relate gitu dengan keadaan saat ini. Apa namanya, Halo? industri ekstraktif. Jadi seperti apa yang udah disampaikan oleh Kak Alin, jadi seolah-olah pengrusakan lingkungan itu cuman mengubah komoditasnya aja gitu. Awalnya sebelumnya kan kayu, kemudian ganti ke tambang dan ganti ke perkebunan monokultur kayak kelapa sawit. Pengrusakan yang dilakukan manusia itu seolah-olah nggak ada hentinya, dan itu salah satunya di-mention sama kalian tadi adalah karena cara pandang manusia yang melihat manusia itu sebagai makhluk yang
derajatnya paling tinggi gitu di tataran makhluk di bumi ini. Dan menurut aku itu diceritakan dengan sangat menarik sih di dalam film Fern Gully ini, karena film ini meskipun sebuah film lama, tapi dia tetap punya korelasi di konteks kekinian, karena pada kenyataannya kerusakan lingkungan, bukan kerusakan lingkungan ya, malah pengerusakan lingkungan itu masih terus terjadi hingga hari ini di berbagai belahan dunia ya, tidak terkecuali Provinsi Kalimantan Tengah saat ini. Kita lihat aja di Kalimantan Tengah saat ini kan sebenarnya jadi salah satu provinsi yang beberapa tahun lalu itu jadi objek dari restorasi gambut, karena keadaan gambutnya yang sempat rusak akibat proyek pangan yang gede-gedean gitu. Tapi saat ini restorasi itu justru terhambat oleh adanya proyek istet. Kalian masuk lagi. Gak ada hentinya ya Allah. Aduh, perjuangan banget. Aduh, parah-parah. Tapi sekarang kayaknya udah cukup stabil sih nih. Iya, semoga ini udah di backup. Oke. Nah, kalian meskipun tadi udah sempat disinggung juga sih kalau yang pengusahaannya itu kayak seolah nggak berhenti gitu. Nah, tapi kayak miris gak sih Kak bahwa ini film 1992 dan kita sekarang di 2021, tapi kok masih relate banget gitu filmnya. Ya, nah sebenarnya ini apa namanya? Ya, itu film yang yang lumayan lama ya, tahun 92, dan ini masih terjadi. Apa namanya? Berbagai fakta kan itu masih akan semakin masif ya dengan regulasi yang baru, Undang-Undang Cipta Kerja salah satunya. Ya sebenarnya miris, tapi apa namanya, saya justru ngajak setidaknya gitu ya, kita gitu ya punya memang semua harus bergerak ya, semua menyelamatkan rimba terakhir kita, karena mungkin ya buat kawan-kawan yang tinggal di kota nggak ada pastinya dengan hutan gitu, karena kita jauh di kota, itu kan hutan ya udah masyarakat adat aja dan seterusnya. Itu harus mulai terbuka matanya bahwa kita ini relate banget, yang di kota itu relate banget dengan kondisi yang di apa namanya, di wilayah-wilayah yang menjadi rimba terakhir kita gitu. Karena Hilang dong suaranya. Kalin, suaranya hilang. Kalin, suaranya hilang. Di sini malah ke-kick. Kalin, suaranya hilang. Kalin. Udah nih. Gak kedengeran. Ya Tuhan.
susah banget ya ternyata menyesuaikan dengan kondisi pandemi saat ini. Benar-benar harus bergantung dengan jaringan internet, dan ternyata jaringan internet di Indonesia itu masih sangat mengkhawatirkan. Udah berapa kali live IG, parah banget ininya, kualitasnya. Iya, Kak Anggi, suaranya Kak Alin memang kurang jelas, kecil, dan bahkan ini udah ke Kiko, Kak Anggi. Uh, jadi pandemi ini benar-benar jadi tantangan tersendiri sih buat kita kawan-kawan. Bahkan untuk kayak menyesuaikan diri dengan memanfaatkan apa sistem daring aja tuh, tantangan-tantangan kayak gini tetap ada. Ya semoga pandemi cepat berlalu deh. Kawan-kawan yang belum vaksin, silahkan vaksin. Jangan lupa untuk patuhi protokol kesehatan ya. Jaga kesehatan, jaga imun. Kayaknya hari ini kita akan tutup lebih cepat deh, mungkin. Ya, udah nggak kehitung lagi kalian. Mungkin kita akan lebih cepat aja deh ininya, selesainya kali ya. Jam 4.50. Mungkin kalian tadi sempat kepotong di tengah-tengah, itu kayaknya itu lagi seru-serunya, bisa nggak diulang lagi yang tadi gitu. Ya, oke, Nah, gitu. sebenarnya gitu. Bagus ya, saya ke depan. Jadi, apa ya? Ya memang miris ya. Dari tahun 92 atau bahkan kalau kita mau bicara soal mulai dari konvensi-konvensi lingkungan itu kan dari tahun dua ya gitu. Nah, tapi apa namanya berbagai fakta kerusakan lingkungan, penghancuran hutan itu terus terjadi dan kita berada pada situasi yang tidak sedang baik-baik aja, terutama wilayah hutan kita ya. Nah, ini yang sebenarnya saya mengajak justru meski ya kita tahu ada fakta seperti itu, tapi saya mengajak kawan-kawan untuk mulai apa terbuka ya, kita terutama saya mengajak sih yang di kota yang mungkin selama ini nggak ada relasi antara kawan-kawan yang tinggal di kota dengan situasi yang apa namanya ancaman penghancuran hutan di berbagai pelosok gitu ya. Nah itu justru saya mengajak kita membuka mata, hati dan pikiran kita bahwa sebenarnya apa yang terjadi di Laman Kinipan misalnya akan punya pengaruh yang signifikan buat kita gitu ya. Termasuk ya sebenarnya pandemi COVID-19 ini terus kemudian krisis iklim gitu ya. Itu sebenarnya apa ya kayak nyolek kita ya, nyolek kita gitu, ngingetin Bukan nyelek lagi Kak, ayo ngegampar kita. ayo bergerak. Hah? Celeng tadi ya, kayak di colek tapi kencang gitu. Dengan ini tantangan dihadapkan pada tantangan perubahan iklim ya gitu. Nah, hutan kita kalau sulit bagaimana dampak krisis iklim ke depan gitu. Kita selesai mungkin kita bisa menyelesaikan pandemi ya, melewati pandemi ini kita akan dihadapkan dengan krisis lain, krisis iklim gitu yang itu juga dampaknya luar biasa. Nah, sehingga memang kita amat sangat tergantung pada rimba terakhir di Nusantara ya, di seluruh Nusantara ini gitu. Buat teman-teman di Kalimantan Tengah misalnya ya harus sama-sama menyuarakan bagaimana bisa menyelamatkan Taman Kinipan, kemudian juga di tempat lain. Nah ini justru ajakan ya, ajakan untuk bersama-sama. Dan sebenarnya kan udah diingetin juga ya, kalau nggak salah Prof. Emil Salim itu udah mengingatkan kita nih kayak ini dalam berbagai kesempatan ya, kok kita kayak mundur jauh ya, apa namanya pemerintahannya juga mundur jauh sekali dengan komitmen
perlindungan lingkungan ya, dengan adanya Omnibus Law Cilaka ini gitu. Sebenarnya kita sedang mundur jauh gitu. Nah, ini yang sebenarnya kita sesalkan ya. Dan ini akan menjadi tantangan berat, tapi saya yakin ya kalau kita bersama-sama menyuarakannya itu akan bisa ada perubahan yang lebih baik ke depan. Karena sebenarnya emang kebijakan saat ini dalam Omnibus Law ya, khususnya itu benar-benar berkontradiksi dengan komitmen Indonesia, salah satunya untuk penurunan emisi, apalagi komitmen dunia global, dunia internasional kayak gitu untuk mitigasi climate change ini. Tapi Indonesia kayak malah kontradik dengan itu gitu, dengan komitmennya sendiri dan komitmen dunia, which is sangat-sangat sedih, dan itu patut kita suarakan ya, Kak Alin. Kak Alin ada ini nggak saran buat sahabat-sahabat Walhi, anak-anak muda saat ini, gimana cara kita buat berkontribusi gitu, untuk ikut juga dalam menyelamatkan lingkungan gitu. Nggak terlepas dari di mana kita, siapa kita gitu, Kak. Ya, sebenarnya gini yuk, saya di tengah krisis ya, di tengah berbagai krisis, berbagai fakta yang agak buram gitu ya, saya optimis gitu. Kenapa? Karena justru belakangan ya, biar nggak kelihatan agak tua ya, karena umur reklamasi film aja ketahuan loh, umurnya berapa. Nggak, itu banyak banget komunitas anak-anak muda ya, sudah bergerak ya, peduli dengan, bukan hanya peduli tapi sudah bergerak menyelamatkan hidup gitu. Bahkan anak-anak muda itu udah berpikir ya, kawan-kawan muda itu, persoalan lingkungan ini persoalan politik terkait dengan kebijakan negara, bukan cuma sekedar terkait dengan lifestyle kita atau gaya hidup kita, tapi ini juga terkait dengan kebijakan negara. Jadi itu udah banyak disuarakan oleh anak muda, dan disitulah letak optimismenya ya. Bahkan risetnya Walhi ya, terkait dengan persepsi anak muda terkait dengan kejahatan ekosida itu angkanya signifikan, menunjukkan bahwa anak-anak muda di Indonesia itu tahu bahwa itu adalah kejahatan lingkungan gitu ya, bahwa merusak hutan itu adalah kejahatan lingkungan ya. Dan yang luar biasanya anak-anak muda ini punya antusiasme yang luar biasa untuk menjadi relawan ya, menjadi relawan, bergabung sebagai relawan, berdonasi, bahkan pada upaya penyelamatan lingkungan hidup, pada penyelamatan hutan. Saya kira ini harapan buat kita ya, anak di tengah memang situasinya buruk, tapi anak-anak muda itu juga sudah banyak yang bergerak gitu. Nah, ini yang harus terus mungkin diperluas lagi gitu ya. Diskusi. Iya. Keempat. Wah. Entahlah, oke. Sebentar kita akan menutup IG Live hari ini.
Sekali lagi kita akan panggil Kak Alin, lalu kita akan tutup ya, sahabat Wali. Mohon maaf banget, ini IG live-nya sepotong-sepotong. Oke. Terakhir mungkin kita akan minta final statement atau key takeaway dari Kak Alin sebelum kita menutup diskusi film hari ini tentang Fern Gully, which is sangat menarik banget dan sangat recommended buat disaksikan di akhir pekan kalian. Kalau yang masih bingung akhir pekan mau ngapain, masih PPKM juga kan ya, masih PPKM, bisa masih PPKM dan harus di rumah, bisa nonton bareng keluarga karena ini family friendly filmnya, buat apa, ditonton oleh segala usia, SU kategorinya. Jadi gitu sahabat Walhi, jangan lupa untuk ya, oke. Jadi kita akan minta final key takeaway-nya, lalu kita akan tutup diskusi film hari ini dan kalian bisa menikmati hari Jumat berkah sama keluarga, dan besok berakhir pekan silahkan nonton film yang kita rekomendasikan dan kasih tahu pendapat kalian tentang film itu. Nah, kalian karena ini udah sangat tidak stabil, kalian silahkan sampaikan kita take away gitu Kak buat para penonton, sahabat Walhi yang 1 juta orang tidak menonton. Tersisa berapa orang ini? Oh, Sorry, apa ya? Key take away-nya Kak sebelum kita closing. Final statement. Sebelum kita closing. Nggak ada lah ya final statement, intinya ayo bergerak kita menyelamatkan rimba terakhir. Tuh, dukung Walhi Kalimantan Tengah dan Walhi untuk menyelamatkan rimba terakhir. Salah satunya ada rimba terakhir Kinipan. Yeay, Save Kinipan. Makasih banyak Kalin udah bersedia hadir dan memberikan rekomendasi film buat akhir pekan sahabat-sahabat Walhi. Hari ini terima kasih sudah menyediakan dan meluangkan waktunya untuk berbagi dan berdiskusi dengan kita. Jangan kapok, masih ada diskusi-diskusi lainnya. Soalnya kali ini suka banget itu dong. Maafkan aku. Makasih Kalin. Oke, loading lagi. Makasih banyak Kalin dan makasih juga sahabat-sahabat Wali yang sudah menyaksikan IG Live kita hari ini, Jumat Live diskusi film. Hari ini kita diskusi filmnya mengenai Fern Gully The Last Rainforest. Aku harap kalau sahabat Walhi suka dengan filmnya dan mungkin tertarik untuk nonton filmnya, khususnya buat akhir pekan besok hari Sabtu dan Minggu. Kalian punya satu rekomendasi film yang sangat worth it untuk ditonton. Gitu, selamat akhir pekan dan tetap jaga kesehatan, baik itu kesehatan fisik maupun mental. Dan kawan-kawan ditunggu kalau punya rekomendasi film yang seru buat kita saksikan di akhir pekan depan atau yang bagus nih buat kita diskusikan minggu depan atau di minggu-minggu berikutnya, silahkan tuliskan di kolom komentar di postingannya Walhi Kalimantan Tengah. Siapa tahu rekomendasi sahabat Walhi itu nanti kita pikir bagus nih kayaknya buat didiskusikan atau buat direkomendasikan ke sahabat-sahabat Walhi yang lain. Silahkan saling berbagi, warga bantu warga, rakyat bantu rakyat. Salam sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.